Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pernikahan kami itu dimulai tahun 2008 ketika saya baru lulus kuliah. Kemudian kita memang sudah lama bertemu di pelayanan bersama di gereja, salah satu gereja di Jakarta. Mau menikah karena saya punya kerinduan, di mana saya tidak mau terlalu jauh terpaut usianya dengan anak gitu. Namun kita menanti penantian setahun demi setahun, kita bergumul, namun Tuhan juga belum memberikan kita jawaban. Ada beberapa malam yang saya merasa malam itu malam yang sangat gelap dan saya merasa kekhawatiran yang sangat besar gitu. Sehingga membuat saya mempertanyakan kembali, di mana imanmu? Mengapa engkau takut dan gelisah? Jikalau memang Tuhan mempercayakan, pada saatnya pasti engkau akan dipersiapkan dan engkau akan dimampukan, pada waktu itu engkau akan diberikan. Kita beberapa kali ke dokter yang berbeda-beda, namun hasilnya tetap sama saja. Nah, kemudian kita juga sempat berada pada titik di mana kita agak down juga ya. Satu pagi saya terbangun dan ada yang menggerakkan saya berbicara, "Ten, coba kamu tes pack," gitu. Hasilnya adalah garis 2. Besokan harinya kita langsung berkunjung ke dokter dan dokter tahu tentang cerita kita. Dokter juga sempat kaget karena dia melihat perjalanan kita 12 tahun penantian dan dia melihat ternyata saya banyak miom di sana. Ada 5 miom dan dia surprise banget, kok kamu bisa hamil. 1 bulan kemudian kita cek kembali ke dokter. Namun apa yang kami alami, kami juga sangat syok ketika dokter tersebut melihat bahwa perkembangan janin yang ada di perut saya itu tidak seperti pada umumnya. Jadi ada kebengkakan di area kepala, badannya juga bukan seperti badan bayi yang sempurna. Dan di satu waktu itu saya langsung menangis saat di dokter. Dan dokter bilang, kamu harus kuat karena bayi ini cuma bisa bertahan di perut kamu 2 minggu dan paling lama 2 bulan. Sering terbangun di saat jam 2 subuh, saya bangun dan saya berdoa. Di 4 pagi saya terbangun dan berdoa. Benar-benar saya menyerahkan kehamilan ini ke dalam tangan Tuhan. Karena saya tidak pernah mempertanyakan, Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya. Saya tidak pernah komplain kepada Tuhan, namun saya tetap terus berdoa, Tuhan jikalau Tuhan izinkan, biar Tuhan kuatkan, dan Tuhan yang menolong segala proses kehamilan ini. Tepat pada 21 April 2021, kami memilih tanggal tersebut untuk Andrew bisa dilahirkan melalui operasi. Dan ya kami bersyukur, benar-benar happy bahwa segala proses persalinan lancar, meskipun hati dan usus Andrew tetap ada di luar. Jadi besok Sabtunya langsung dilakukan operasi yang bisa dimasukkan cuma ususnya. Jadi usus pada saat operasi itu ususnya dimasukin tetapi hatinya masih di luar. Nah, tepat 1 tahun di mana 1 hari sebelum Andrew ulang tahun, Andrew itu dioperasi ompalokelnya, dibedah perutnya, kemudian hati yang masih di luar itu ditata ulang di dalam tubuhnya. Kemudian dijahit dan baru dibuatkan puser untuk Andrew-nya. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya masih tetap ada. Dan ini bukti dari kebesaran Tuhan, bukti dari adanya Tuhan di hidup kita. Nyata hadiran Tuhan bagi setiap kita, bagi kami. Dan sungguh melihat perkembangan Andrew, hari-hari yang kami lalui, benar-benar menambah sukacita dan kebahagiaan buat kami. Dan God is so good all the time.